Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Good morning, students. Ya, hari ini kita masuk ke pertemuan 2 dan 3 ya. Jadi dalam video ini saya menggabungkan pertemuan kedua dan juga pertemuan ketiga, mana seperti yang sudah dibahas di pertemuan pertama. Grammar in Spoken Discourse ini juga kita akan membahas grammar-grammar yang ada dalam wacana lisan, terkhusus untuk tenses ya, karena masih menjadi root daripada pembelajaran grammar. Untuk grammar yang pertama akan kita bahas yaitu present tense, present tense, and then continuous tense dan juga perfect tense gitu. But before we come to discuss about the tenses, let's start by basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tujuan daripada pembelajaran eh, present tense, present continuous, dan present perfect tense? Yaitu adalah untuk menguatkan kemampuan grammar kalian khususnya dalam tenses ini, di mana tenses ini akan relate atau ada korelasinya dengan grammar-grammar yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tenses ini kan adalah root ya, akar di mana ketika kita berkomunikasi baik lisan maupun tulisan itu harus sesuai dengan timingnya. Nah, perubahan bentuk daripada si kalimat tersebut kan harus sesuai dengan timingnya. Oleh karena itu, tenses menjadi grammar pertama yang akan dibahas dalam spoken discourse ini, gitu. Oke, langsung saja ya. Di sini ada grammar on greeting and leave taking conversations ya. Kalau misalnya kalian lihat di sini ada percakapan greeting dan juga leave taking. Sebenarnya ini sudah saya kasih lihat ya di pertemuan sebelumnya, yaitu percakapan yang berkaitan dengan greeting dan juga leave taking. Nah, karena sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, saya mau mengingatkan saja untuk beberapa sentence kalimat yang di bold ini adalah, nah, sejatinya menggunakan tenses ya. Nah, kalau misalnya secara kasat mata begitu ya, atau at the glance begitu, kita kalian lihat tenses yang dipakai apa? Bisa terlihat ya, di situ ada present tense, ada present continuous tense, begitu. Nah, intinya memang tenses itu ada dalam grammar in spoken discourse ya. Sorry, grammar itu ada dalam spoken discourse ya. Jadi bukan berarti kita tidak memakai grammar gitu ketika kita um, berbicara ya atau doing in spoken discourse gitu ya. Mau apapun wacananya ketika presentasi kah, atau ketika conversations kah, atau ketika ceramah kah, begitu kan. Sebenarnya kalau misalnya emang kalian menggunakan bahasa Inggris ya tetap oral discourse itu atau spoken discourse tetap harus juga menggunakan grammar begitu. Selanjutnya ada lagi di sini kalau kalian lihat ya. What time do you get up every day? Begitu. What time do you get up every day? Ini sudah jelas-jelas ciri daripada present tense ya. What time do you get up? Karena apa ciri-cirinya? Ada do-nya. Kemudian juga verbnya masih verb one. Apalagi ciri-ciri daripada simple present tense. Waktunya ya, biasanya simple present tense itu pakai every day, every minute, every Tuesday, ya. Every itu biasanya ciri daripada adverb of time daripada simple present tense gitu. And then I get up at 4:30 o'clock in the morning, ya. Apalagi sih sebenarnya present continuous tense itu habitual actions ya, sesuatu yang menjadi habit kita.
Biasanya itu kita pakainya tenses, simple present tense. Atau sesuatu yang tidak bisa dibantahkan gitu. Kayak matahari terbit dari barat, kayak gitu ya. Bumi ini bulan. That's something yang memang sudah valid dan juga tidak bisa dibantahkan begitu ya. Biasanya simple present tense seperti itu. Dan juga habitual action. I get up at 4:30 o'clock in the morning itu kan habitual action ya. Eh, Kegiatan-kegiatan yang menjadi kebiasaan kita. Biasanya kita sering pakai tensesnya adalah simple present tense. Terus kita lihat lagi conversationsnya, what do you do after get up? What do you do after get up? Ya. Kalau misalnya kita mau cek kenapa sih pakai do, ya karena subjeknya you, ya nanti kita akan lebih bahas lebih detail ya. Ya, nah ini adalah memang kebiasaan kita ya, actions kita. Then I perform sebelum prayer, take a shower, and then get dressed to work. Nah ini habitual action kita. Berarti di sini I perform pakai verb one. Ya, and then what time do you have your breakfast? Ini juga telling again. Do-nya di sini simple present tense. What do you usually? Ya, usually juga salah satu frasa ya, frasa maksudnya kata yang biasa dipakai dalam simple present tense begitu ya. A glass of mineral water and fried rice. How do you usually go for work? I usually go for work by bus. What time do you leave your house every day? I leave my house at 6 a.m. in every day. Do you always do your home? No, I don't. And then I am, ya. I am. I am. Am ini apa? To be ya. To be daripada present tense untuk subjek untuk subjeknya I. Kenapa sih pakai am? Ya karena kan simple present tense. Kalau past biasanya pakai I was ya. Do you always go home on time? Nah, kenapa dia do-nya ada di depan gitu. No, I don't. Kenapa kita jawabnya pakai don't gitu. So we have to use that is in our daily communications or in our oral discourse gitu loh. Kenapa sih kita harus tetap pakai grammar meskipun itu wacana lisan gitu. To make it clear ya. Jadi untuk membuat percakapan kita itu jelas, bisa dipahami ya. Jadi jangan sampai kita mengartikan bahwa sebuah discourse itu ya udah yang penting kan sama-sama paham, yang penting kan sama-sama hmm, mengerti begitu ya apa yang dibicarakan meskipun nggak pakai grammar ya is it okay but we still have to use the grammar ya untuk menentukan kapan sih conversation ini terjadi gitu. Kalau kita menceritakan masa lalu kan nggak mungkin pakai simple present tense, it will be not like this ya. Conversation-nya nggak bakal kayak gini kalau kita menceritakan masa lalu. Bukan what time do you get up every day, but what time did you get up yesterday, misalnya kamu mau ngomongin hal-hal yang terjadi kemarin, ini pasti nanyanya juga mau written maupun oral itu bukan pakai do lagi tapi pakai with, ya pakai did ya. What time did you get up yesterday? Jam berapa sih kamu kemarin bangun? Nah, kan kita sering tanya ke orang kan, ya automatically ya you will answer it using tenses. That is why that is very important in spoken discourse ya. Dan diajarkan di meeting pertemuan-pertemuan awal karena it will be the root for the next grammar that we have to learn gitu ya, akan menjadi basis untuk grammar selanjutnya yang akan kita pelajari. Jadi why is it important to learn grammar, especially tenses, because we have already learned at our senior high school misalnya gitu. Ya tetap kita harus belajar tenses to make it clear ya. Jadi conversations kita, oral discourse kita itu terarah ya gitu. Kalau kita lihat secara keseluruhan ini menggunakan simple present tense ya. Tadi ciri-ciri sudah saya katakan.
Ada do, ada am, ada always, ada usually, kemudian juga ada pakai verb one. Semua di sini pakai verb one yang mengindikasi bahwa memang conversation ini terjadi saat ini begitu. Dan yang dibicarakan juga kegiatan yang habitual actions begitu ya. To remind you, ya sebenarnya ini juga sudah saya bahas di minggu sebelumnya. Nah, di sini ada tenses itu terdiri dari simple, past, present, and future ya. Ada simple past tense, simple present tense, simple past tense, simple present tense, simple future. Ada continuous past, continuous present, continuous future, continuous past perfect, present perfect, future perfect, ada past perfect, continuous present perfect, continuous future perfect, continuous. Jadi di sini ada berapa? Ada 16 begitu ya. Nah, ini bukunya sudah saya share di Google Classroom. Kalian bisa mempelajarinya 16 tenses itu ya. Tapi sudah saya katakan juga untuk karena tensesnya banyak, jadi saya akan membahas rootnya saja. Karena kalau sudah paham rootnya, you will understand the following tenses gitu ya. Untuk simple presence di sini ya. Nah, di sini pakainya ada verb one ya. Kemudian juga untuk simple past tense, verbnya studied bukan study lagi ya. Jadi pakai verb do. Untuk future, I will study. Dia pakai verb one juga, cuman ciri-cirinya pakai will ya. Dan untuk past tense, pastikan kalian tulis waktunya ya. Yesterday begitu. Sebenarnya tidak apa-apa kalaupun tidak dipakai juga waktunya karena biasanya orang sudah paham I studied dong, berarti memang kalian menceritakan masa lalu ya. Kecuali kalian mentionnya I study, itu baru orang akan paham kalau memang study itu sedang menceritakan kegiatan saat itu. Atau misalnya I will study dengan bicara pakai will aja itu akan paham kalau memang kita sedang membicarakan sesuatu di masa datang begitu. Jadi, why tenses is very important here because it will determine the time that you were talking about. Karena akan menentukan sebenarnya kamu lagi cerita apa sih, sebenarnya kamu sedang membicarakan apa begitu. Jadi, it's very important ya penggunaan tenses itu. Karena menentukan arah dan tujuan pembicaraan kita di waktu yang mana gitu. Dan dan namanya past present continuous, past present continuous, ada past continuous, ada future continuous. Nah, kalau secara sederhana ini hanya begini saja begitu ya. Tapi kalau secara detail kalian bisa lihat di bukunya ya. Itu banyak sekali sebenarnya ada rumusnya, ada contohnya. Ini hanya secara sederhana aja to make it you clear that actually tenses itu simple kalau kalian bisa tahu kuncinya gitu, di mana sih perbedaannya begitu. Untuk past continuous, I was studying English ya. Untuk present continuous, I am studying English. Kuncinya untuk yang continuous ini ada di to be-nya ya. Kalau untuk past continuous, to be-nya pakai was. Kalau untuk present continuous pakai am untuk subjek I ya I. Gitu. Kalau untuk future continuous, I will be. Kuncinya pakai be. Sebenarnya sama aja I will study. I will pakai kan I will yang beda hanya di be dan studyingnya pakai ing. Begitupun dengan past and present ya semua verb one-nya menggunakan verb one ing. Studying dan biasanya pakai to be untuk present continuous yang tensesnya membicarakan kegiatan yang sedang berlangsung. Kalau untuk present continuous, kalau untuk past continuous dia sedang berlangsung tapi di masa lalu. Kalau future yang akan sedang berlangsung tapi di masa datang. Ya, untuk yang perfect tense ada past perfect, present perfect, dan future perfect. Future perfect itu yang telah terjadi, ya sudah terjadi, barusan banget terjadi. Ya, jadi emang kadang belum betul-betul selesai ya kalau untuk perfect tense ini beda dengan simple past tense.
Ya itu sudah berakhir gitu. Kalau perfect tense kadang masih berlangsung, kadang masih tinggal di sini atau masih barusan gitu ya. Biasanya auxiliary-nya pakai have dan has karena ini adalah past tense makanya di I had. Pakai beberapa kalau untuk perfect tense pakai verb tiga. I have studied. I have studied. I will have studied gitu ya. Kalau future ciri-cirinya pakai will aja. Whatever the time ya, mau dia simple, continuous, perfect atau perfect continuous itu pasti selalu ada will ya gitu. Cuman ada beberapa tambahan auxiliary. Kalau continuous ada be, kalau perfect tense ada have-nya. Kalau perfect continuous ada been-nya begitu ya. And then untuk perfect continuous, karena continuous itu selalu ada auxiliary-nya atau to be ya, bisa kita katakan secara sederhana to be untuk pas perfect continuous itu adalah been. I had been. Untuk present perfect continuous adalah been. Dan untuk future itu eh, future perfect continuous juga sama ada have been. Ya. I have been studying English. I had been studying English. I will have been studying English. Gitu ya. Ini akan lebih detail jika kalian membaca bukunya begitu ya. Kapan penggunaan perfect continuous, kapan penggunaan present perfect, kapan penggunaan past perfect continuous. Ya, it will be more understand if you read the book and you try to summarize it gitu ya. Nah, ini juga ada beberapa adverbs and time expression which help to recognize the verb tense. Nah, jadi kalian selain kalian pelajari rumusnya, perbedaan verbnya, auxiliary verbnya, kalian juga harus familiar dengan waktu-waktunya ya. Sangat penting sekali karena jika kalian salah menempatkan waktu dalam menggunakan tenses itu nanti orang malah bingung. Misalnya ya, I studied tomorrow. I studied tomorrow. Mungkin untuk beberapa orang mungkin akan paham ya, tapi secara gramatika itu kurang tepat. I studied, studied kan verb dua. Tapi kenapa time-nya tomorrow? Sementara kalau tomorrow kan future, harusnya I will study tomorrow. Kalau mau dibuat past tense, I studied yesterday, waktunya gitu. Jadi, why is it important to learn adverbs and time expression dalam tenses ya? Harus harus mengetahui timing, adverb of time-nya. Timing di mana kalian menggunakan waktu tersebut. Kalau misalnya kita salah memberikan timing, akan terjadi miskonsepsi artinya atau misunderstanding nanti ya. Mungkin beberapa orang dalam spoken discourse akan paham, tapi sejatinya grammar kita tetap salah begitu ya. Jadi dari sekarang gunakanlah grammar dengan baik dan benar meskipun dalam oral discourse atau spoken discourse gitu. Oke, untuk simple present tense, the adverb of time-nya ada every day, work every day. Saya bekerja tiap hari. Atau I usually take a bath on 6 gitu ya. I often bring meal. She sometimes come to this library. Nah, itu untuk simple present tense ada usually, often, sometimes, actually, much ya itu sebenarnya banyak sekali kata-kata atau expressions of times ini bisa digunakan dalam simple present tense, past atau future. Cuma ini beberapa yang commonly used ya, commonly used while we are talking about something based on the time-nya gitu. And then ada present continuous. Kalau present continuous ini biasanya now, at this time, mesti juga. Today juga bisa ya. Untuk present perfect ya ada I have just come, I have just
isn't, I have already done this homework. I haven't done this homework yet. She has ever talked about, she has never talk about. Nah, ini jadi beberapa present perfect tense time expressionnya ini ya. Kalau untuk present perfect continuous itu biasanya lebih spesifik lagi, you have to mention the time. Uh, I have been here for, ya, I have been here since, nah ini dia. I have been waiting for you since bla 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 the for 2 hours gitu ya. Jadi present perfect continuous malah lebih detail karena we have to mention the time specifically ya. And then untuk fast, simple fast ya, ada yesterday. For example, hmm, I have discussed, sorry, I came to hospital yesterday. I graduated from Lada Samaestro University last year. Atau juga bisa I spoke about this last time ago. Ya. Atau Bandung, ya Indonesia, hmm, had its own independence in 1945 examples ya. Nah, itu berarti menceritakan masa lalu ya. Jadi intinya you have to use several type of expressions when you talk about to make it more specific ya. Dan juga to make the listener understand what you are talking about itu. Kalau untuk past continuous juga sama di sini dalam past continuous biasanya nanti ada 2 waktu yang dipakai ya, ada yang past continuous dengan yang past ya. Misalnya, I was cooking while he came to my house. Nah, ini atau I was reading a book when my mother slept gitu ya. Jadi ada 2 timing yang dipakai biasa dalam past continuous. Ada yang past continuous dan juga ada past tense-nya. Karena menggunakan while and when. Boleh pakai yesterday juga ya karena masih fast kan. Boleh juga menggunakan specific time at 5 o'clock, at 6 o'clock, atau at morning, dan teman-temannya. Halnya juga dengan past perfect continuous ya. Ada when, before, after. Nah, ini akan kita bahas penggunaannya ya di next meeting. Kalau nggak salah untuk past continuous. Ini ada di meeting 3, sorry, for two, for two five ya. If I'm not mistaken, kita akan bahas past continuous itu di pertemuan selanjutnya. Ini hanya to remind you and to stimulate that actually time expression is very important in tenses ya. Perfect continuous kita ada juga sama ini spesifiknya for an hour, since, o'clock. And then for future kita ada tomorrow and next. Ya, will be teach at first semester tomorrow. I will be in Bandung next 2 months, misalnya kayak gitu. Atau future continuous to be specific. I will be in Bandung tomorrow at 3 o'clock. To tomorrow by 3, 4 since, and teman-temannya. So you have to remember those time expressions here. Don't forget to use time expression while you are talking about something. Yeah, to make the listener understand what you're talking about. Dan ini adalah simple present tense. So what is simple present tense? Have you already know about this? Have you have already bored talking about this ya? Tapi kita harus tetap membahasnya ya, karena ini akan berkaitan dengan grammar yang kita pelajari selanjutnya. I just remind you that simple present tense adalah salah satu bentuk kalimat dalam bahasa Inggris yang berfungsi untuk mengungkapkan dan mengekspresikan kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam lingkup waktu sekarang atau dilakukan hari ini dan bisa digunakan untuk mengungkapkan kebiasaan sehari-hari ya.
Jadi ketika kamu ingin membicarakan sesuatu yang kegiatannya terjadi di waktu sekarang, dilakukan di hari ini, dan juga your habitual action, you have to use simple present tense. Nah, tadi sudah ya keterangan waktunya ada always, usually, regularly, often, sometimes, gitu ya, today. Nah, untuk rumusnya, nah, di sini ada dua ya, as I have already mentioned in the first meeting. Kalau untuk tenses itu sebenarnya ada beberapa kalimat yang verbal dan kalimat nominal begitu ya. Dan untuk kalimat verbal ini juga ada yang memang khusus untuk subjek I, you, we, they dan juga subjek he, she, does, sorry, he, she, it ya. Kalau untuk I, you, we, they, untuk kalimat positifnya ada subjek, kata kerjanya, kata kerja pertama, dilengkapi dengan objek dan complement. Sorry. Dan untuk negatifnya, subjek, tambahkan do atau not, plus verb one, objek, and complementnya ada tanya itu, auxiliary tinggal dikedepankan, ada subjek, verb one, objek, and uh, kata-kata terangan. Contohnya, untuk kalimat positif. I ini apa? Subjek, berarti S toh. And then, sorry, speak ini verb one, kata kerja, ya. Kata kerja atau verb one, English today. English itu objeknya, keterangannya kapan? Today, ya. I speak English today, so you just follow the formula. Ya. When the positive, so you have to put the formula in the positive sentence, ya. Subjek itu I, verbnya speak. Objeknya siapa sih? English. Apa yang dipelajari ya? Bahasa Inggris dong. Kapan? Today, gitu. It's quite easy for you. Negative, I do not speak English today. I, subject, do, follow the form ya. Do, kenapa pakai do ya? Karena kan day ini. Day itu auxiliary-nya do ya. Kata kerja bantunya do. Jadi jangan sampai kamu bilang I doesn't atau I aren't gitu ya. I do not speak English. I do followed by not. Speak-nya verb one, English-nya as object, K-nya itu keterangan waktunya today. Nah, untuk kalimat negatifnya gimana? Sorry, itu kalimat tanyanya gimana untuk membuat pertanyaan? Tinggal taruh di depan saja auxiliary-nya nih, do, sesuai dengan rumusnya do. Do, subjeknya I, kata kerjanya speak, objeknya English, keterangannya today. Do I speak English today? Nah, it's quite easy for you, insya Allah. Ya. Jadi, if you want to make a positive, negative, and negative sentence, you have to follow those formula. Yeah, you have to remember also kalau untuk simple present tense itu ada subject, verb one, object, dan kata keterangannya. Kalau untuk kalimat negatifnya subject, do atau doesn't, kata kerjanya tetap kata kerja pertama, objek dan complementnya. Nah, untuk he, she, it bagaimana? Sama saja, cuman untuk he, she, it ini ada tambahan IS dan S-nya ya di kata kerjanya hanya untuk kalimat positif. Kalau di sini kan I speak English today. Kalau saya ganti I-nya jadi she atau Rina. Rina speaks di sini pakai S ya. Rina speaks English today. Jadi di sininya she doesn't speak English today. Does she speak English today? Nah, karena di sininya pakai does tuh. Tanyanya kalimat negatifnya juga di auxiliary-nya pakai does, jika tambahkan does dan doesn't ya, dan interrogatifnya itu adalah does gitu ya. Oke, I guess it clear. Simple present tense, nah ini untuk lebih jelasnya di sini ya. Subjeknya I, auxiliary verb-nya apa, atau to be-nya am. He, she, it, to be-nya adalah is. You, we, they, to be-nya adalah are. Day to be-nya do tambah not atau don't. He, she, it yang tadi sudah saya sampaikan apa? Does not atau doesn't.
Jadi ini contohnya we ya. Subject introduce verb one, a new program object atau bisa tambah adverb atau company. Ya. Subjeknya we, auxiliary-nya don't, verb one-nya introduce, a new programnya object. Ya, pakai don't kenapa? Karena subjeknya we. Kita lihat tuh, we. Yang di sini kan we ya. We itu auxiliary-nya do sama not jadi don't. Kalau untuk interrogative sentence-nya apa? Do we introduce a new program? Do-nya berarti auxiliary verb dari we. Setelah auxiliary baru subjek katanya. Berarti ini we-nya subjek. Setelah subjek apa? Verb one. Introduce. Do we introduce a new program? Ya. And then for present of to be atau kalimat nominal yang diikuti oleh kalimat apa namanya adjektif dan juga adverb. Biasanya tidak ada main verb ya. Main verb itu kan kata kerja utama. Kalau untuk nominal tidak harus memakai to be itu. Eh, tidak harus memakai kata kerja utama. Sorry ya. Oke, di sini ada positif, negatif, interrogatif sama saja ya. Jadi di sini rumusnya subjek, to be dulu, baru kita ada adjective verb. Ini terserah ya pilihan. Mau kalian setelahnya itu pakai kalimat apa kata sifat, kata karangan ataupun kampung dan lain-lain pakai. Kemudian S itu sebagai subjek di sini. Day, subjeknya apa? Day. Terus katanya to be, are. Terus katanya adjective dia pakainya diligent. They are diligent workers. I am students. You are beautiful. You are here. Nah, itu adalah kalimat-kalimat nominal ya. Artinya tidak ada main verb. So you have to understand when you have to make. Kalian membuat kalimat. Baju saya warna biru. So what do you say in English? My dress. The color of my dress is blue. Atau my dress is blue. Tidak ada main verb kan? Hanya ada auxiliary verb yaitu to be. To be-nya apa? Is ya. Gitu. You are here. Kamu di sini. Itu adalah kalimat nominal dari present tense ya. You-nya sebagai subjek, are-nya sebagai to be, here-nya sebagai adverb of time. Atau adverb of test. You are, she is at kampus. Misalnya. She-nya subjek, is-nya to be, kampusnya adverb of place. Gitu. Jadi ketika kalian ingin mengungkapkan kata kalimat yang menggunakan kata sifat, kata keterangan tempat, kata keterangan waktu, kata keterangan apa manner ya, cara itu bisa pakai present simple. Selanjutnya negatifnya tinggal tambahkan not saja. She is not here, she is not beautiful, they are not diligent ya. Dan untuk interrogatifnya tinggal taruh to be-nya di depan. To be-nya taruh di depan, setelah to be subject, kemudian follow by adjective. Is she student? Is he here? Are they at campus? Are they diligent worker? Ya, so you have to take notes of those formula ya. Jadi kalian harus perhatikan betul rumus-rumus ini, jangan sampai salah. Kalau untuk main verb, pakai rumus yang present of verb yang kalimatnya menggunakan kata kerja real. Kata kerja real itu apa sih? Kayak memakai, berbicara, memanggil, menanam, membuat, mengoreksi, yaitu pokoknya yang real action. Tapi kalau misalnya present of to be ini adalah ketika kalian yang membuat kalimat yang tadi yang ada hubungannya dengan kalimat yang sifat, kita keterangan waktu, keterangan tempat. Ya, biasanya panggilnya present of to be ya. This is the example of the English sentences. She is a pianist. She as J is as a to be. A pianist apa? Noun. Ya, kata benda. Dia adalah seorang pianis.
Kalimat negatifnya she is not a fiancé, just add the not here. Kalian hanya menambahkan not saja sebelum to be-nya. Untuk interrogative sentence, you just move this to be and then put it in the front of is she a pianist? Ini harusnya ada question marknya ya, sorry. Saya lupa untuk memberikan question marknya di situ. Untuk interrogative sentence, is she a pianist? Ya. And then they are lazy to do the assignment. They subject. Kenapa pakai are? Karena are itu adalah to be daripada you, we, they, ya. Lazy itu kata sifat, ya. They are not lazy to do the assignment. You just put the not after are. And for interrogative sentence, you just put the are in front of are. They lazy to do the assignment. Nah, ini untuk kata keterangan tempat. She is there. Dia di sana. Kalau kalian mau ngomong dia di sana, saya mau make it English. She is there. Dia di sana. Dia tidak di sana. She is not there. Is she there? Ya, itu untuk kalimat yang nominal. Sekarang verbal sentence. Artinya kalimat yang benar-benar membutuhkan kata kerja. We play football every week. Ya, we play-nya adalah main verb ya, play. Jadi tidak usah pakai to be kalau untuk di verbal sentences. Ya, nggak ada pakai to be ya. Kalau pakai to be biasanya dia jadi present continuous. Ini we are playing harus pakai to be juga. Karena ini simple present tense. We just put one verb and it is verb one. We play football every week begitu ya. And then we don't play football every week. Kita tidak bermain sepak bola setiap minggu. Do we play football every week? Apakah kita bermain sepak bola setiap minggu? Ya, don't ini dari kata do plus not. Playnya tetap pakai verb one ya untuk simple present tense. Dan untuk interrogative sentence, just move do this auxiliary verb in front of do we. Do auxiliary plus subjek yaitu we and then play the verb one. Jadi tetap masih pakai verb one. Ya, do we play football every week? Dan untuk Rasmi, Rasmi itu kan kalau diganti jadi she. Auxiliary daripada he, she itu tuh kan does, ya. And you have to remember in positive sentence dalam kalimat dalam tenses simple present tense untuk yang subjeknya itu orang ketiga tunggal he she it kata kerjanya menggunakan s. Asalnya dia hanya celebrate tanpa s karena subjeknya ini he she it atau she Rasmi jadi celebrates her wedding every year, ya. Kemudian untuk kalimat negatifnya, tetap ya raspinya, subjeknya. Kenapa pakai does? Karena he, she, it auxiliary verb-nya adalah does. Dan karena ini kalimat negatif, makanya dia tambahkan not. Kemudian setelah ini ada verb one. Verb one-nya celebrate. Di situ nggak pakai S lagi ya. So you don't have to put S after if you make the negative sentence ya. Hanya di positive sentence yang kata kerjanya pakai S untuk subjek he, she, it. Kalau untuk kalimat negatifnya tidak usah pakai S. Dan untuk interrogative sentence, just move this auxiliary verb in front of does Rasmi celebrate her wedding every year? Ya, apakah Rasmi memperingati, merayakan weddingnya setiap tahun? Does. Celebrate-nya juga tidak usah pakai S lagi. Jadi yang memakai S itu hanya di kalimat positif untuk subjek he, she, it ya. Yang verb one-nya di predicate negatif and interrogative itu kembali ke main verb base form. Ya. And then untuk yang hewan ya, the bed outs every night, the bed ini kan juga sama orang ketiga tunggal. Artinya kalau kita ganti jadi it ini tetap pakai s ya. Asal katanya kan out karena dia orang ketiga tunggal kata kerjanya jadi pakai s outs every night. The bed doesn't out every night. The bed subjeknya doesn't ini dari mana? Ya karena the bed kalau diganti jadi apa? It. Tadi kan saya sudah
katakan ya kalau he, she, it itu auxiliary verbnya pakai does. Does-nya tambahkan not, and then does the bed out every night. Ya tinggal majukan does-nya ditaruh di depan. Itu contoh dari verbal sentence-nya. Now we come to the exercises. Yeah. So for the first tenses that I have already explained is simple present tense. So hopefully you can do these exercises in the future. Next week you have to send the answer. Hmm. Di sini ada multiple choice, you just have to answer this. And then ada esainya juga, seek out the conversations where the present tense is used, then create one dialogue that is present tense. Nah, jadi kalian harus selain kalian mengisi pilihan gandanya, kalian juga harus apa? em, Mencari conversations di mana conversation tersebut menggunakan simple present tense, dan selain mencari itu juga kan harus membuat create a dialogue that is present tense ya. Kalian harus buat dialog yang menggunakan simple present tense. Those for the first meeting, sorry, for this is for the second meeting ya. Now we are going to keep on to the next material, present continuous tense ya. Present continuous tense. Apa sih bedanya dengan simple present tense? Kalau simple present tense tadi adalah di mana kita menggunakan tense simple tense ketika dalam situasi menceritakan kegiatan hari ini, hari ini, kemudian juga kegiatan yang memang habitual action kita, dan sesuatu yang memang fakta begitu ya, biasanya simple present tense itu. Dan untuk present continuous tense adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk menjelaskan, untuk mengekspresikan kegiatan yang sedang dilakukan di masa sekarang. Kalau yang present continuous berarti itu sedang. You are doing that. You are learning this right now. Nah, kalau kalian sedang menonton, you are watching my video right now. Nah, kamu sedang menonton video saya sekarang. Nah, itu present continuous tense ya. Jadi sedang dilakukan sekarang, pokoknya sekarang. For example, saya kan sedang menjelaskan, I have to talk, so I told you that I am explaining the present continuous tense now. Saya sedang menjelaskan present continuous sekarang, dan itu sedang saya lakukan, gitu ya. Kalau untuk present continuous tense. Jadi ketika pelaku berbicara, maka di saat itu juga dia sedang melakukan apa yang dibicarakan, ya. Jadi ketika dia bicara, memang saat itu juga dia sedang melakukan. Kalau misalkan lagi menulis, membaca, saat itu sedang terjadi, dan you have to use present continuous tense. Ini kalimat ini biasanya ditandai dengan waktu at the moment and now gitu ya. And then, wait a minute. Kalimat ini juga ada kalimat verbal dan kalimat nominalnya. Ya, biasa ada positif, negatif, dan juga ada kalimat tanya. Nah, untuk rumusnya ada subjek, ada to be, ada juga kata kerja, plus objek dan juga keterangan. Negatifnya subjek, to be, kata kerja. Harusnya ada not-nya di situ ya. Iya, kurang not kayaknya ya. Objek dan juga kata keterangan. Untuk kalimat tanyanya ada to be plus subjek plus kata kerja, dan in plus objek plus kata keterangan. Contohnya untuk kalimat positif, you sebagai subjek, to be, are sebagai to be, speaking. Kata kerjanya tetap kata kerja pertama hanya ditambahkan ing ya. Tadinya speak jadi speaking with me at the moment ya. And then untuk kalimat negatifnya you are not, harusnya ada not-nya di sini ya. Kurang mungkin di sini ya. Harusnya ada not yang silahkan kalian tulis. You are not, karena kalimat negatif harus ada notnya. You are not speaking with me at the moment. You subject, to be-nya are not, ya, verb one ing. Untuk kalimat tanyanya, you just move this auxiliary atau this to be to
So, sini ya, taruh di depan sini. Are you speaking with me at the moment? Ya, are you speaking with me di open bis? Itu tidak ada perubahan di kata kerja, tidak. Untuk present continuous tense, speaking tetap berbuat plus ing ya, dari kalimat positif, negatif maupun kalimat tanyanya. Jadi tidak ada perubahan. Gitu. Pastikan kalian memakai to be dan to be-nya harus sesuai. Kalau subjeknya you ya are. Ah, you, we, they itu pakai are, you are, we are, they are. Tapi kalau misalnya I itu kan to be-nya am. I am speaking. He, she, it pakainya is. He is speaking. She is speaking. The cat eating gitu ya. Nah, untuk kalimat nominalnya di sini rumusnya kita tetap pakai subjek, subjek, kemudian ada to be, ada pakai being ya. Misalnya, saya sedang marah. Bahasa Inggrisnya apa? I am being angry. Jadi kalau untuk kalimat nominal ini jadi suatu keadaan di mana bisa menjadi gitu ya. Saya saat ini sedang marah. I am being angry because of what? Kayak gitu ya. Nah, untuk kalimat negatifnya I am not being angry. Jadi subjek I am to be. Pakai not ya dan pakai being lagi. Nah, untuk kalimat negatifnya, interrogatifnya tinggal ditaruh to be-nya di depan. Am I being angry? Ya, apakah saya menjadi marah begitu? Am I being itchy? She is being lazy. She is being satisfied. She is being mad. Nah, itu ya. Jadi pakai being ya untuk kalimat positif, negatif atau interrogatif di nominalnya ya untuk present continuous tense. Nah, ini untuk detailnya sekalian lihat di sini ada I, to be-nya am, he, she pakai is, you, they pakai are, jangan sampai tertukar, jangan sampai I are atau you am, they am ya. Ini sudah pakemnya ya, ini sudah formula, so you don't have to miss this to put this based on its form. Ada kalimat positif, negatif, dan interrogatifnya ya. I'm working, I'm not working, am I working ya. Silahkan disesuaikan dengan rumusnya. It's quite easy. Itu bisa dipahami sebetulnya oleh kalian ya. Kalau untuk simple present kan I work aja. Kalau simple present continuous kan ada to be, terus bebuannya pakai ing. Jadi I am working. Kalau untuk present, I work, I don't work. Do I work atau do you work ya. Tapi kalau untuk present continuous tense, I am working, I'm not working, and am I working harus tetap pakai to be semuanya kalimat positif, negatif, interrogatif dan verbnya tidak ada yang berubah ya, semua pakai ini. Examples of sentences. I am sending my resignation letter. I am sending ya. I'm not sending. Tinggal dikedepankan untuk kalimat interrogatifnya. To be-nya am I sending my bla bla bla. Untuk kalimat yang memakai subjek you, berarti kan you are seeking a customer service positions. You are not seeking. Untuk interrogatifnya Arya taruh di depan. Are you seeking a customer bla bla bla. Nah, untuk yang pakai subjek she is, berarti kan setiap subjek ini beda ya to be-nya. Nah, ini yang harus kalian ingat. Kalau she berarti kan to be-nya is, she is selecting and evaluating some document. She is not selecting and evaluating. Is she selecting and evaluating? Ya, jadi si to be-nya ini menyesuaikan subjeknya apa gitu ya. Now we come to the exercise, ya. Don't forget to answer this multiple choice ya. I am blah 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 a sandwich now. Nah, I'm busy right now. I blah 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 apa. And then for essay, seek out the conversations where the present continuous is used. Ya sama seperti yang tadi dan juga create one dialogue that is present continuous. Jadi saya meminta kalian bukan hanya mengerjakan multiple choice ini juga, tapi saya
Minta kalian untuk mencari ya conversations atau spoken discourse ya apapun itu. Misalnya nggak ketemu misalnya conversations yang pakai present continuous tense, so you have to looking for other discourse, spoken discourse ya, atau dari speech kah, atau misalnya dari interviews kah, itu boleh kok. Yang pakai present continuous, and then you have to analyze begitu. And then create one dialogue. After that, you have to create one dialogue dan present continuous tense. Buat kalau ini buat ya. Beda antara kalau yang pertama kan seek out the conversation, kamu mencari dari artikel, spoken discourse, atau dari interviews, atau dari conversation semana. Tapi kalau yang nomor dua itu create ya, you have to create ya, harus membuat dialog yang ada present continuous tense gitu. We come to the next tutorial ya, karena kan hari ini atau di video ini pertemuannya digabung ya, pertemuan 2 dan 3. Jadi saya akan membahas tenses yang selanjutnya, yaitu simple present perfect tense ya. So make it clear what is different between simple present, present continuous, and present perfect tense. Kalau tadi simple presence adalah kalimat yang kita pakai ketika akan mengatakan sesuatu yang terjadi saat ini. Habitual action, kejadian sehari-hari kita, dan juga sesuatu yang fakta begitu ya. Kalau present continuous adalah tenses yang digunakan ketika kita akan mengatakan sesuatu yang sedang terjadi, yang kalian lakukan dan sedang terjadi saat ini. Ya, dan untuk perfect tense, apa itu? Kalau untuk perfect tense adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk melakukan atau mengekspresikan kegiatan yang barusan saja dilakukan atau yang sudah terjadi, sudah ya, dan masih dalam ruang lingkup waktu sekarang ya, bukan di masa lalu. Kalau di masa lalu nanti kita ada tenses past tense, tapi kalau di present perfect tense itu yang sebenarnya masih berlangsung, tapi sudah begitu ya. For examples, you will say something to your friend like this. Saya sudah makan waktu pagi ya. I have just eaten this morning. Gitu. I have already eaten this morning. Berarti kan kegiatannya emang masih saat sekarang, masih hari ini dan eh, belum selesai gitu ya seperti di masa lalu gitu. Nah, karena dalam ruang lingkup saat ini. Jadi kamu hanya perlu pakai perfect tense ya untuk mengungkapkan sesuatu yang sudah terjadi tapi masih dalam ruang lingkup waktu yang sekarang gitu. Itulah perbedaannya. And then I have to remind you, yes, that actually we have three verb ya. Kita punya tiga verb ya. Di mana di sini sudah saya beri beberapa contoh begitu ya. Sebenarnya bisa kalian search for by your own selves atau looking for by your own selves gitu banyak sekali. Ini hanya contohnya saja di mana dalam simple present tense kita pakai verb one, dalam simple past tense kita pakai verb two, dan dalam simple present perfect tense kita pakai verb three ya. Nah, ini hanya untuk memberikan insight ke kalian. Apa sih bab satu, bab 2, bab 3 bagi yang belum familiar begitu ya. Nah, ini adalah bab satu. Bab satu itu base form ya. Form awalnya atau real form ya, bentuk awal, bentuk realnya. Sebenarnya kalau was were itu bentuk formnya adalah be ya. Was were itu adalah bab duanya ya, and then verb tiganya adalah been. Ini beberapa kata kerja yang irregular ya. Kalau regular itu study, studied, studied, believe, believe, apa lagi? Recommend, recommended, recommended gitu ya. Ada id-nya di belakang gitu. Nah, kalau ini yang irregular berarti dia biasanya tidak beraturan. Ada bit, did, didn't. Ada become, became, become. Begin, began, began. Come, came, come. Cost, cost. Dig, dug, dug. Do, did, done. Draw, drew, drawn. Drive, drove, driven. Nah, drink, drink, drunk. Sini juga sama ya. Rise, rose, risen. See, say, this, said. Sleep, slept, slept. Speak, spoke, spoken. Right, work, walken. Teach, tap, tap. Take, took, taken. Nah, ini sebenarnya
Bis gitu banyak banget kalau dihafal ya. Actually you don't have to remember those words ya. Yang penting kalian tuh harus sering aja pakai gitu. Kalau kalian sering pakai, kalau kalian sering baca ya dibaca, sering baca aja itu bisa hafal kok. Berarti sering pakai ya kan. If you try to yeah to read it and then you try to practice it itu pasti dengan sendirinya akan hafal sih kata kerja kedua kata kerja ketiga daripada kosakata bahasa Inggris ini. Nah, untuk present perfect tense, kenapa saya kasih lihat ini? Karena kita akan menggunakan verb 3 dalam present perfect tense ya. You have to use this verb the third verb ya. Nah, contohnya bagaimana? Present perfect tense ya. Sama halnya dengan dengan tenses sebelumnya. We have three sentences. Ada positive sentence, negative sentence, dan interrogative sentence. Nah, subjek ya. Ada have, ada has, ada kata kerja ketiga, objek, dan keterangan. Nah, kalau untuk present perfect tense ini rumusnya ada have and has, ada verb three. Verb three. Ya, kalau untuk simple present kan pakainya verb one. Present continuous juga verb one, tapi hanya ditambahkan ing dan juga to be di depannya. Tapi untuk perfect tense itu kita pakainya kata kerja ketiga. Berarti yang ini nanti dipakai ini ya, verb three itu ya. Dan untuk kalimat negatifnya ada subjek, tetap subjek di awal, ada auxiliary. Auxiliary itu kata kerja bantunya bukan to be ya, tapi bukan to be is MR lagi yang ada di present dan present continuous, tapi pakainya have sama has. Karena ini kalimat negatif, jadi dia ada notnya dan tetap pakai verb 3 ya, tidak berubah dari positif, negatif, dan interrogatif. Dan untuk kalimat tanyanya seperti biasa, kalian harus menaruh auxiliary di depan. As far as I know ya, pokoknya kalau untuk kalimat tanya itu selalu auxiliary ditaruh di depan. Have you, do you, does she, gitu, will you, ya, has she, gitu. Nah, itu tetap dipakai di depannya. Jadi setelah auxiliary verb ada subjek, tetap pakai verb 3, objek, dan keterangan. Contohnya, I have taken the book just now. I sebagai apa? Subjek. Have ini auxiliary daripada I, you, we, they. Itu pakai have, he, she, it pakai has. Kenapa pakai have? Ya karena subjeknya I. Taken dari mana kata kerja ketiga? Coba kalau kita cek di sini ada nggak? Take, took, taken. There. Kalau nggak ada, bisa kalian cek by your own selves ya. Mungkin tidak dimasukkan ke sini. Nah, ini dia nih. Take, took, taken. Berarti kita tetap pakai kata kerja ketiga ya. Nah, I have taken the book just now. Untuk kalimat negatifnya, I have not. Have-nya tinggal tambahkan not sesuai dengan rumus. You just follow the rules. Just follow the form. It's quite easy, insya Allah ya. And then verb three. Berarti kan kata kerja ketiga. The book just now. Kata keterangan waktunya biasanya just now. Already. Not yet. Ya untuk yang perfect tense. And then untuk kalimat interrogative, you just took this auxiliary have in front of the sentence. Have I taken the book just now? Dan ini adalah subjeknya gitu. Dan untuk kalimat untuk tenses, present perfect tense juga ada kalimat nominalnya ya, atau kalimat yang isinya terdiri dari adjective dan juga adverb begitu ya. Kayak saya sudah apa? Saya sudah kenyang. I have been satisfied. I have been full. Ya, saya sudah di sini. So, how do you say it? Ya, kalau misalnya mau ngomong kayak itu, saya sudah di sini. Gimana ngomongnya? Nah, then you have this kalimat nominal ya. Positifnya ada subject, have, has been ya. Jadi ada penambahan to be, been, objek dan keterangannya. Subjek, have has, plus not, plus been. Dan kalimat tanyanya tinggal taruh have has-nya, subjek been, check plus keterangan. Let's check. Nah, ini dia. Experiences which begin in the past but are still in the course unfinished action ya. Intinya untuk present perfect tense itu emang actionsnya belum selesai. Nah ini yang tadi saya katakan. He, she, it itu auxiliary-nya untuk di present perfect tense itu ada has. I, you, they itu ada have ya. Jadi jangan sampai salah. Bukan I has, you has. Tapi I have, you have, we have, they have. He, she, it has ya. Jangan sampai salah ini.
Nah ini I have just finished. I sebagai subjek. I subjek. Ngikutin rumus aja. Have has just finished. Verb 3. My study at Latanza. She has worked for 5 years. Ya. I have not just finished my study at Latanza. She has not yet worked for 5 years. Have you just finished your study at Latanza? Has she worked for 5 years? Ya. Jadi ini tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi ikuti rumusnya aja tuh. Kalau rumusnya auxiliary verbnya di depan untuk kalimat interrogatif ya taruh di depan. Setelah auxiliary verb apa? Subjek. Subjeknya apa? You. Setelah you apa verb 3? Tetap pakai finished ya. Verb 3. Dan kalimat selanjutnya. Ini sama tadi irregular verb ya, eat, at, eaten, try, 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 speak, spoke, spoke, six, sub, sub, manage, 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 see, saw, seen, give, gave, given, and make, made. Nah, untuk kalimat yang nominal, tadi saya sudah bilang, kalau ada penambahan been ya, he, she, it kan auxiliary-nya has, ayu, ide itu have. Nah, untuk kalimat nominal yang menggunakan kata sifat dan juga keterangan harus ada been-nya. Saya sudah di sini. How you say it in English? I have been here. I have been angry. I have been diligent. She has been there. Dia sudah di sana. She has been there. Just she has been there this morning atau barusan saja ya. She has been already there. Dia barusan sudah di sono ya. Hmm. Positifnya negatif dan interrogatif. Subjek, ada auxiliary, tambahkan been, baru objeknya. Mr. Brown has been already in campus. Mr. Brown sudah di kampus. How you say it? Dosennya udah di kampus. How you say it? The lecture has been already in campus. Ya, the lecture has not been in campus. Dosennya nggak masuk atau tidak ada. Mr. Brown, the lecturer has not been in campus. Atau interrogative sentence-nya tinggal taruh has-nya di depan. Has the lecturer already been in campus? Dosennya udah datang belum ya? How you say it? Has the lecturer already been in campus? Gitu ya. Jadi if you have already learned this, ya hopefully you can use it. Ya. Okay, so this is the exercise for present perfect tense. Yeah, don't forget to answer these multiple choices. Don't forget also to complete the essay, di mana sama ya seperti yang sebelumnya. You have to seek out or find out, looking for the conversations that have a present perfect tense, and then you have to create a dialogue that use present perfect tense, begitu ya. Jadi saya harap kalian bisa memahami ya untuk video ini ada dua pertemuan ya untuk pertemuan kedua dan juga pertemuan ketiga untuk materi tiga ya materinya ada tiga itu simple present tense, present perfect continuous dan present sorry eh, simple present, present continuous, and present perfect ya. Jadi untuk lebih detailnya bukunya sudah saya attach di Google Classroom, begitupun dengan beberapa video to make it more comprehend, to make you more comprehend. Nah, karena dalam video ini juga terbatas, you can explore by your own selves. Don't forget to explore yourselves by reading several books related to grammar and spoken discourse ya. Dan juga jangan lupa di eh, kerjakan tugasnya. Thank you so much for today. Nah di sini ada beberapa referensi yang bukunya ada beberapa yang sudah saya attach di Google Classroom dan juga ada beberapa link video yang bisa kalian visit ya supaya lebih detail gitu ya. Thank you so much. Let's close by Hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.